Enggak. Kalau di dalam anjing. Jadi keterlaluan menurut gue anjing. Menurut gue dia single terus sih. Sian. Iya, tai. Ya, mungkin ya. Tapi aku juga belum married, jadi aku masih takut. Oh iya benar. Iya Nggak boleh jenis. bener nggak boleh. Takut gue juga. Kenalin dulu dong deh. Dikenalin dulu dong. Kamu lagi, iya. Jadi dia ini Mama Dede. Iya. Curhat dong. Curhat dong. Iya dong. Cocok sih. Enggak lah, ini sahabat gue. Oke. Dia mungkin bisa dibilang salah satu temen gue yang lulusan psikologi. Oke. Terus bekerja di dunia HR. Oke. Gitu. Jadi sangat expert banget lah di bidang psikolog, HR, kayak udah makanan dia sehari-hari gitu loh. Ya, Kebayangkan Kak, ya. ngurusin orang dan lain-lain. Ya. Sebenarnya kan kita juga bawa pasien. Ya, Jadi benar. kita ngundang beliau ini ada fungsinya kan. Sian. Gitu. Dia ada masalah emang. Masalah apa Kak? Apa? Masalah apa dia? Dia ngaca aja udah masalah. Betul, benar. Dibilang pasien baju gue putih lagi begini juga cocok aja. Pas kan? Oh, gue langsung ada pertanyaan nih. Gue ada pertanyaan nih. Oh, lu nanya nih. Gue udah penasaran nih. Kayak pasiennya dia berarti. Boleh apa Kak? Apa? Ya tanya aja dulu, tanya dulu. Yang gampang-gampang dulu ya. Iya. Boleh. Berarti lu udah berapa lama di HR? Oke, sebelumnya Kak, kenalan diri dulu aja. Iya, kenalkan diri, Iya, perkenalkan diri dulu. Oke, kenalan gue Nabila. Apalagi yang mau dikenalin? Udah, selesai. Dipanggilnya Bila, Nabil. Nabila. Sebenarnya dipanggil Oh, Bebe. Nabila. Apapun. Ya, nah, itu nama panggungnya ya. Iya, Dulu benar. pas zaman Oh, masih Nabil, sering oke. manggung. Nabila AKBB. Silakan dijawab pertanyaan pasien. Iya. Iya, lu udah lama di HR. 7 tahun sekarang. Anjay, lama juga ya. Oh, berarti lu dari lulus langsung berkecimpung di dunia HR? Enggak langsung dari Oh, nggak dulu. langsung. Masih explore dulu kan. Ah. Sempet ke marketing dulu, tapi internship berapa lama ya? 9 bulanan lah, Oh, lumayan. lumayan. Terus habis itu udah puas nyobain di marketing, Ya. seriusin di HR gitu. Oke. Sesuai jalur lah. Anak psikologi banyak yang ke HR juga. Emang, kebanyakan emang anak psikologi itu HR ya? Nah kebanyakan situ kan cuman salah satu percabangannya gitu Kak. Jadi kalau misalnya lulus dari psikologi tuh ada peminatannya kan. Ada psikologi perkembangan, ada psikologi klinis, ada psikologi industri organisasi, ada Oke. anak juga. Nah biasanya kalau yang jadi psikolog itu, jadi gue bukan psikolog ya, disclaimer juga nih pemirsa. Jadi psikolog itu biasanya kalau udah S2-nya tuh juga harus magister profesi kayak gitu. Nah kalau gue nih sarjana psikologi aja Oke. gitu. Jadi sarjana psikologi yang sebenarnya peminatan gue waktu itu bukan terkait dengan HR sih gitu, karena gue basically nge-explore aja dulu ya gitu. Terus habis itu gue kerja di HR yang lebih relevan ke psikologi industri organisasi kalau sekarang ya artinya. Tapi gue keponya, kan lo lulusan top tier, kita bisa bilang top tier lah ya, University di Indonesia gitu kan. Emang dapatnya psikolog, atau emang dari awal emang lo pingin ngejar psikolog? Jurusan psikolog? Apa emang yaudah yang penting gue top tier aja gitu? Itu salah satu jurusan yang gue pilih sih, psikologi juga gitu, karena emang gue suka mempelajari kenapa sih orang begini, kenapa sih orang begitu gitu kan ya. Ya itu sih paling. Beasiswa juga? Kenapa orang? Enggak sih, Beasiswa kan? enggak beasiswa. Tapi cepet jalur masuk ya? Apa gue salah juga? Enggak, salah. Udah, Orang jadi lain deh. coba. Banyak temen yang lain ya. Iya, soalnya teman gue yang ada beberapa teman gue yang psikologi universitas yang sama kayak lo, jadi HR juga. Oh iya. Jadi banyak sahabat gue yang HR di perusahaan terkenal juga lah, gitu. Tapi lulusannya sama kayak lo. Iya, Psikologi iya. juga Kak? Psikologi juga sama. Lumayan banyak lah yang jadi HR gitu ya, jadi praktisi HR gitu, karena emang ya sejalan aja gitu. Di mana-mana juga kan vacancy HR tuh biasanya lulusannya dicari yang anak psikologi apa anak teknik industri, anak manajemen gitu kan. Jadi ya align aja lah, makanya banyak juga yang ke situ. Tapi kuliah psikolog kayak kuliah dokter nggak Kak? Dulu banget pada tahun 90-an mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau lu lulus sarjana tuh lu mesti langsung ngambil
profesi Gitu. psikolog dulu. Tapi di tahun gue lulus itu udah nggak gitu lagi. Jadi setelah lulus sarjana ngambil profesi itu pilihan sih, gitu. Karena selain jadi psikolog klinis kan lu juga bisa jadi magister terapan gitu Ya. kan, yang jadi kayak praktisi gitu. Ya, ya, ya. Jadi tapi si ilmu psikolog ini tuh memang mempelajari tentang otak manusia gitu ya, Be? Bukan? Jadi si ilmu Iya, benar, psikologi gua itu penasaran. mempelajari apa sih Kayak sebenarnya? nerawang orang. Iya, makanya kan kita yang kita tahu. Situ dukun. Udah mau bilang. Oh, dukun. Jadi kalau psikologi itu sebenarnya mempelajari lebih ke tingkah laku manusia ya. Dibandingin tadi apa otak ya. Belajar sih bagian-bagian otak yang terkait dengan perilaku manusia gitu belajar. Ada mata kuliahnya sendiri gitu kan, sistem saraf dan tingkah laku tuh ada kayak gitu. Cuman lebih banyak kayak mempelajari tingkah laku. Jadi teori-teori kepribadian, teori-teori ya sejarah-sejarah aliran psikologi kayak gitu-gitulah. Gitu. Terus apa? Bikin intervensi gitu kan kalau misalnya ada masalah nih di suatu komunitas atau masalah individu tuh kira-kira gimana nih apa namanya, ini kira-kira diagnosanya apa, penanganannya apa, tapi kita nggak boleh mendiagnosa ya karena masih sarjana, jadi lebih ke FYI aja nih, ada buku diagnosanya gitu kan, buku diagnostiknya dipelajarin gitu, cuman ya udah sebatas itu, belum sampai kayak bisa kayak psikolog tuh kan, kalau psikolog udah bisa ini ya ngasih terapi-terapi kayak gitu-gitu, ngasih treatment lah gitu. Oh, itu mesti S2 lagi. Ya itu mesti S2 lagi. Sama kayak dokter ya Iya, sebenarnya ya. mirip-mirip sih. Kayak Ya dokter ada umum ya, kemiripan dokter. lah. Berarti kesarannya tuh kakak menilai seseorang ada teorinya gitu. Iya dong. Kalau dia enggak nih, gaji aja. So tau aja. G-nya nggak keren. Nggak cocok deh gini. Kalau yang ini gimana, Mas? Ah, dia mah emang asal. Asal aja, asal Berarti lo berusul. menilai orang berdasarkan Teorinya berarti ya? lu nggak bisa ngejudge orang, kan kalau kita memang rakyat umum kayak Benar. ih kurang gitu, tapi bisa jadi yang beneran kurang gitu misalnya. Ya berdasarkan diri sendiri, sendiri gitu, kayak nggak cocok gitu. Kalau kakak berarti tuh sebenarnya ada base menilai orang tuh dari teori itu ada berarti. Ada, jadi itu misalnya kita istilahnya mengakses orang ya, kalau bahasa psikologinya mengakses orang tuh ada kayak basisnya lah gitu kan. Misalnya berdasarkan teori apa gitu kan, dikaitkan lah ini kira-kira misalnya dia ada peristiwa apa dalam hidupnya, terus kaitan sama teori perkembangannya tuh ini attachment dia kayak gimana, itu ada teorinya gitu kan. Terus kayak misalnya introvert extrovert tuh juga nggak sesimpel kayak oh orangnya pemalu terus habis itu kayak introvert nih orangnya diem aja gitu kan, bilang introvert padahal juga diem macam-macam ya, ada kena gendam. Benar. Kayak gitu kan nggak selalu kayak gitu ya gitu. Belok. Padahal ini sebenarnya introvert extrovert tuh kan juga kayak lebih ke gimana orang tuh dapat energi kayak gitu kan. Nah itu kan teorinya gitu, jadi nggak semata-mata gue suka apa nggak suka gitu, tapi ada kaitannya lah. Ada kategorinya nggak Kak? Kayak misalkan ini kurang, ini oke, ini bagus banget nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Itu kalau misalnya kita lagi nge-assess yang sifatnya behavior gitu ya, tingkah laku, dia misalnya intensitas apanya, marahnya atau intensitas agresivitasnya gitu ya. Kalau udah ada definisinya, kita sih diajarin sih cara bikin mengukur tingkah laku tuh apa yang disebut misalnya agresifnya tuh masih lemah, apa agresif yang sedang, apa agresif yang sangat agresif gitu kan. Tapi itu harus bikin definisinya, dan itu harus, kalau zaman dulu gua kuliah harus kayak diuji dulu gitu. Valid nggak nih kalau kita bilang agresif yang tinggi tuh perilakunya kayak gini-gini, agresif yang lemah gini-gini. Jadi nggak yang segampang kayak ya agresif banget orangnya, banget tuh apa, banget yang kayak gimana gitu bentuknya. Masih dilebur Sedalam lagi gitu itu, ya? jadi kayak ngedrill tingkah laku tuh segitu. Tapi nggak ada yang sempurna banget kan, karena kan sempurna cuma milik dia. Kenapa? Betul. Bener Oh, dong gue. Iya. Ini nih, gue penasaran sih, dalam dunia pekerjaan, lo pasti sering interview orang kan? Ya pernah kalau gue lagi handle kerjaan rekrutmen sih Ya Kak. kan? Tapi Pernah kerjaan lah, sekarang ya habis pernah. kan? Nah, gue sering apa ya, mencari-cari lah sebagai orang ya cungpret perusahaan lah ya. Gue juga pengen tahu gitu sebenarnya apa sih kunci utama supaya seorang
talent, Cari kerja. iya pencari Cari kerja, kerja. itu bisa excel atau sempurna di dalam interview. Kenapa harus sempurna? Wah nggak biar Iya, keterima dong iya, pastinya. iya, Mampus, mungkin Kak. lebih ke keterima ya. Iya biar keterima dia, misalnya sempurna dalam hal, oh ini dia pegawai yang kita Iya, cari iya, gitu, ini gitu. orang bodoh yang kita gaji dan kita kerjain gitu. Gue juga kepo ya, Iya. tapi gue juga HR, tapi gue juga nggak tahu jawabannya. Penasaran gue. Kunci kesuksesan interview. Ya. Pertama tuh kita sebenarnya carinya ya yang jujur ya. Soalnya kalau Oke. misalnya dia nggak jujur, Tuh, dia kan? dia make the apa ya Ngarang. answer gitu, ngarang jawabannya, dia poles gitu kan. Nanti juga pas kerja dia jatuh ke jurang sendiri gitu kan. Jadi yang pertama sih cari yang jujur dan paling penting tuh yang fit sih Kak. Jadi kalau misalnya dibilang Sehat badan buger. bukan Bukan cocok ya. Cocok yang Bego. cocok yang cocok. Ya oke. Binaragawan dia Sorry. nyarinya. Fit bilangnya. Oke. Yang cocok gitu kan, yang orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Karena kalau misalnya kerjanya misalnya marketing gitu kan. Oke. Carinya misalnya marketing yang apa nih? Marketing yang bikin jadi copywriter kah gitu kan? Apa yang jadi desainer kah? Itu mungkin juga personality yang dicari itu berbeda gitu. Misalnya si bosnya tuh requestnya, ya gue butuh orang desainer aja, pokoknya gimana pun personality-nya, ya berarti personality nggak jadi masalah mau pas interview pakai apa namanya terlalu bebas gitu kan, orangnya terlalu formal tapi dia desain yang penting portonya bagus ya dapet gitu kan. Cuman kalau ada certain job yang emang beberapa orang tuh butuh misalnya jadi apa ya HR aja gitu ya. Kalau orang yang benar-benar pendiam banget, nggak ada pengen interaksi sama orang gitu kan, nggak menunjukkan pas interview tuh dia ada interest untuk connect sama orang, ya nggak bakal dapet sih mau sepinter apapun gitu kan orangnya. Jadi yang penting Jadi kayak fit pada saat interview sesuai. tuh kita tahu, oh kita apply-nya kemana, ya udah kita pakai kepribadian itu gitu ya. Iya kayak gitu. Karena belum Jadi tentu juga kalau kita punya banyak tapi nggak cocok juga nggak akan keterima juga iya ya. nggak akan keterima. Jadi makanya kalau saran gue sih ya riset aja sih perusahaannya tuh butuhnya orang yang kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya perusahaannya butuhnya emang budaya kerjanya yang malu kerja terus gitu kan, pokoknya nggak ada community, nggak ada apa, ya udah yang penting lu punya track record kerja doang oke. Tapi ada juga beberapa kantor yang carinya yang aktif juga di komunitas, karena kebetulan kerjaan di kantor kita tuh butuh banyak acara-acara ekskulnya gitu. Ya itu perlu menjual, makanya cari yang paling fit gue bilang tadi. Oke. Jadi kayak nggak ada jawaban benar atau salah ya sebenarnya. Iya Iya sih, nggak nggak ada. ada Tapi kan jawaban tadi normal, kuncinya ada tadi fit-nya. jujur sama Yang fit aja. role responsibility-nya di research supaya mungkin jawabannya jujur. Jujur. Cuman mungkin dia agak di Iya, twist sedikit lah supaya dibuat- saya pernah kok ngerjain ini. Walaupun padahal cuma 2 jam. Cuman terdengar Iya, ya. Tapi kakak tahu nggak kalau pas kakak interview ada yang bohong tahu? Biasanya makin di drill kelihatan sih. Tipikally kelihatan sih kalau misalnya orang bohong. Contoh boleh nggak? Pengalaman kakak ada nggak contoh? yang wah telek Bohong dibohong nih orang nih, fix. kayak Gue nggak pernah yang bohong-bohong banget tuh, enggak gitu. Tapi misalnya kayak kita tanya, lu waktu itu gue lagi nge-recruit posisi IT ya, Oke. bukan IT yang nyari tiket gitu. Dia bilang iya kerjaan saya mirip-mirip mbak sama yang sebelumnya gitu. Terus pas gue tanya udah pernah handle berapa tiket, nah tiket tuh apa ya gitu. Bab. Nah di situ mulai kayak Terlalu tiket jujur tuh dia. apa. Iya. Terlalu jujur dia. Mohon maaf kalau terlalu jujur boleh nggak kayak beliau itu? Iya enggak, mungkin dia ya, maksudnya tadinya mengklarifikasi ya, tapi terus pas gue jelasin ya tiketnya gini-gini, oh ya ternyata dia nggak pernah gitu, dia bukan yang bagian itu gitu, IT yang berbeda lah kayak gitu, gitu sih palingnya. Tapi itu yang gue juga lebih ke antara dia bohong atau dia gugup, kadang-kadang ada juga kayak gitu. Nah itu juga gugup tuh kadang juga membuat orang apa ya seolah-olah nggak perform gitu ya, atau nggak menguasai pekerjaannya karena gugup aja gitu, padahal sebenarnya dia tahu gitu. Nah itu penting juga tuh untuk relax pas lagi interview. Oh berarti gugup juga jadi patokan ya, kalau misalkan nggak terima karena gugup bisa aja nggak tapi kak? Kalau nggak keterima karena gugup aja Atau mungkin jadi penilaian nggak maksudnya? ya nggak necessarily jadi gagal sih kalau gugup. Cuman kalau gugupnya itu bikin dia nggak nyambung, mungkin itu sih yang Itu bikin gagal. kayaknya ini deh apa?
Tolol deh itu. Masa gugup nggak nyambung gitu coba Bego. tiba-tiba. Kalau misalnya gugupnya gonggong, Nggak, menurut gua kayaknya ini Capek banget. tergantung role-nya kan. Ya, tergantung Misalnya role-nya, benar. dia sales yang harus ketemu orang banyak, ya lu dong. baru interview sama satu orang aja udah Mungkin gugup. dia gugup, udah benar. pasti dia nggak Iya, cocok. Iya, gitu betul, kan. betul, Nah, betul. gue punya pertanyaan follow up. Aduh. Lu sebagai HR nih, bekerja di sebuah perusahaan, menurut lu lebih valid tes itu interview atau tes tertulis? Cakep sih. Tes tertulisnya isinya apa ya? Posisi apa ya? Misalnya kayak Ya misalnya kayak di kantor lu sekarang nih, kan tesnya udah tertulis ya kan? Pasti ada tertulis ya kan? Sama ada interview. Menurut lu dari kedua, atau gue nggak tahu di tesnya ada apa aja lah misalnya. Dari oral maupun written, kira-kira mana sih yang paling apa ya, bisa menentukan bahwa oh ini orang bisa kita terima? Ya. agak bingung gue menjawabnya karena Hmm. menurut gue bisa aja di mix dua-duanya gitu kan. Kalau tulis aja tuh kadang nggak menggambarkan dia sebenarnya kayak gimana gitu orangnya. Kadang-kadang kalau menurut gue interview tuh tetap diperlukan. Oke. Walaupun tes tulis tuh tes teknikal tuh tetap juga diperlukan ya Ya. gitu. Cuman kalau interview tuh kita bisa tahu sebenarnya sejauh mana dia ngerti sih gitu. Kalau Oke. tes tulis kan kadang ya nggak mungkin esai lah ya. Gue belum pernah sih ada tes kerja yang bener-bener kayak esai panjang kaliber. Biasanya kan study case gitu kan. Suruh bikin deck gitu kan. Nah, Betul. sementara deck itu bikin PowerPoint tuh paling poin-poin kan bentuknya. Tapi Ya. sejauh apa dia menguasai isi dari deck itu tuh harus interview sih Kak. Atau enggak presentasi lah kayak gitu. Jadi interview menurut gue masih lebih krusial ya. Kayaknya sulit deh nerima orang kerja kalau cuman tesnya bener-bener tulis doang gitu. Tulis doang ya, benar-benar. Tapi berarti lu di dunia HR tapi spesifiknya di rekrutmen berapa lama, Be? Nggak pernah spesifik di rekrutmen sebenarnya. Jadi gue begitu masuk HR tuh dari awal gue masuk HR tuh udah HR generalis namanya. Jadi Oke. HR generalis tuh yang kita ngurusin people matters-nya dari orang masuk, maksudnya dari orang udah on board Ya. sampai orangnya tuh keluar dari company gitu. Orang mutasi ya pindah kerja gitu ya, terus habis orang promosi Ya. gitu kan. Nah itu gue ngurusin yang kayak gitu-gitunya. Tapi kalau spesifik rekrutmen nggak pernah, gue biasanya seasonal aja sih, project based. Kalau ada yang perlu bantuan rekrutmen gitu kan. Jadi makanya gue bilang tadi kalau ditanya pernah lihat yang bohong-bohong banget nggak? Ya karena nggak terlalu banyak juga sih gitu yang pernah gue temuin di setting rekrutmen kayak gitu. Ya. Wah, gua ada topik Gen Z nih. Apa tuh? Nih, Gen Z kan lately ini lagi sering bukan passion gue resign deh. Benar. Gue nggak cocok sama ini, gue cari lagi deh gitu. Padahal kan realita susah kan cari kerjaan. Nah, sebenarnya apa sih kalau menurut lu dari psikologi ya? Kunci utama untuk bisa nge-retain orang biar jadi cungpret terus di perusahaan tersebut. Nah ini setiap generasi, personal banget tuh kayaknya. iya, iya. Setiap generasi tuh masalahnya beda ya Kak, Betul. kebutuhannya. Iya. Nah itu menurut dia. lu sebagai dari psikologi dah. Menurut gua Gen Z ya, ini. Nggak harus Gen Z, siapa aja lah. Mau dari Gen Z Oke. dulu boleh. Iya makanya setiap zaman tuh kayak beda kebutuhannya gitu. Ya. Mungkin kalau yang dulu benefit aja cukup, compensation aja cukup Oke. gitu. Tapi gue pernah ikut seminar lah ya di suatu tempat. Gen Z ini punya tren yang unik gitu. Dia tuh bertahan di suatu tempat kerja nggak cuman karena benefit aja gitu. Karena mereka rata-rata latar belakangnya mungkin udah lebih settle ya. Ya udah punya lah ya. keluarganya aja. Jadi mereka tuh butuh ruang juga untuk mengeluarkan ekspresi mereka gitu kan. Makanya kayak perlu juga tempat kerja yang mengizinkan mereka untuk aktivism gitu kan, maksudnya kayak mengeluarkan pendapat, menyalurkan aspirasi. Jadi makanya pindah, gue ini bukan passion gue, itu tuh tempat kerja yang bisa nge-retain mereka, sekarang tempat kerja yang bisa mengakomodate that kind of inquiry gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau gue mau pindah role gitu kan, jadi borderless karir lah istilahnya kalau di di HR tuh. Nah kalau tempat kerjanya bisa mengakomodir role yang berbeda-beda gitu, dia bisa ada kesempatan pindah-pindah gitu ya. Nah itu akan lebih bisa meretain mereka saat ini. Oke. Gitu. Jadi kalau jadi mereka tuh kayak
kurang suka kerjaan yang monoton yang itu terus gitu. Jadi nggak semata kompensasi sih sekarang. Tapi mungkin generasi sebelumnya lebih fokus ke kompensasi ya gitu, kayak nggak terlalu nggak terlalu istilahnya pengen nyobain role ini role itu yang banyak gitu. Belum terlalu trending zaman Mungkin dulu. Gen Z itu bosenan kali ya, mungkin enggak juga. Ya mungkin ya ini cuman analisis abal-abal gue aja ya. Kayak mungkin karena mereka juga dari lahir gitu dunia tuh dinamis banget kan, mereka tuh ada mulai ada TV, ada tontonan, ada wawasan lebih luas lagi. Sekarang ada sosmed, mereka bisa ngelihat kayak look up ke orang-orang yang keren tuh lebih banyak gitu pandangannya. Jadi mereka pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen coba semua gitu kan. Jadinya lebih eksploratif aja sih, lebih open minded aja gitu si generasinya. Kalau misalnya gua jam 2, aduh jadwal padel lagi gitu. Gua kalau nggak padel nggak bisa perform nih. Gitu. Kira-kira bisa nggak tuh diakomodir tuh? Ya, beberapa tempat kerja tuh ada yang menerapkan flexible working hour lagi. Oh iya benar-benar. Ya kan, kayak yang penting deliver gitu kan. Adalah di suatu perusahaan gitu ya. Bener. Adalah di suatu perusahaan gitu yang bisa kayak gitu. Tapi ya nggak semua perusahaan bisa kayak gitu kan. Iya. Gitu. Cuman kalau sekarang ini trennya terutama semenjak COVID ya, banyak perusahaan yang menerapkan kayak kerja dari rumah, ada yang benar-benar full remote, ada yang hybrid gitu kan. Nah, itu kan di sela-sela hybrid itu ya mungkin aja mereka juga self care gitu kan. Ada yang sambil padel dulu, ada yang sambil ngedance dulu. Keren gitu katanya ya. Bukan kita banget ya itu. Iya, self care. Kerja anjir. Kalau gua sih. Gitu, tapi ya Zaman sekarang kita ada. kerja anjing. Ada yang bisa Kak jawabannya. Boleh gitu. Ada tempat Serius kerja lu? yang bisa Keren kayak juga gitu. ya. Tapi self care tadi itu perlu atau penting nggak? Wah, ini menarik. Nah, nih. Bagus pertanyaan lu. Bagus ya. ya. Aman Tumben, aja. aman aja deh. Ger banget nih. Makanya diam tadi tuh pas lo makan dia mikir gimana ya gue kelihatan pintar sedikit nih. Gua playmaker ah. Lu golinnya. Yoi, aman aja. Oke, gue sambil mikir sih tadi makanya ini sama self care. Self care tuh penting. Kenapa penting? Karena kalau gue sih percaya kalau setiap orang tuh emosinya gitu ya mesti di channeling ke luar lah, jadi harus disalurkan gitu kan. Makanya kenapa self care tuh perlu gitu. Mungkin banyak di orang mungkin orang tua kita gitu ya, di angkatan generasi sebelumnya itu menganggap emosi itu selalu dianggap emosi itu cuma marah gitu kan. Padahal emosi itu ada berbagai warna kan di dunia ini gitu kan. Ada sedih, ada galau, ada kecewa gitu kan, yang semuanya itu kalau didiemin bisa jadi namanya istilahnya tuh emotional baggage gitu. Jadi ibaratnya gini, kita bisa visualisasikan orang kalau megang gelas kosong 5 menit mungkin nggak capek, tapi kalau megang gelas kosong disuruh tangannya gini terus ya 2 tahun gitu kan, pegal tuh tangan patah gitu lah ya. Nah itu sebenarnya sama kayak emosi kita gitu kan, kalau kita hold terus gitu mungkin ya saat ini belum terasa efeknya apa-apa, tapi di beberapa tahun lagi gitu atau mungkin pas kita udah berkeluarga, udah menjadi generasi berikutnya, udah punya anak, tumpah tuh semua, udah nggak kuat tangannya gitu kan. Makanya harus di self care secara rutin gitu ya, buat biar lebih sehat dan lebih Itu yang jadinya membuat trauma ya mungkin, masa ya mungkin tapi jadi dia melimpahkan ke orang lain gitu. mungkin, sangat mungkin gitu kan, tanpa baik secara sadar maupun tanpa sadar ya gitu. Dia jadi kayak ngerasa ya orang lain juga berhak menerima emosi yang sama kayak kita gitu kan. Padahal sebenarnya kita kan pengennya generasi berikutnya lebih baik gitu. Luar biasa, jadi pengen nangis nih gue. Ini dari satu pertanyaan Rama, self care penting Ram. Self care terbaik apa, Abi? Karena kan mungkin kalau kita ngomongin self care kan enggak semua orang bisa meluapkan emosi dan bisa mengeluarkan emosi kan. Once kita ada juga orang yang udah nangis tapi tetap aja kok gue juga ngerasa enggak lepas juga dan lain-lain. Tapi self care terbaik tuh apa sih sebenarnya gitu? Gimana caranya sih gitu? Ya. Lu jangan kaget kalau gue banyak jawab tergantung ya, karena emang Nggak apa-apa, ilmu kalau gue emang kebanyakan tergantung. tergantung. Self care tuh kayak nggak ada yang paling fit jawabannya. Jadi setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda gitu kan.
Misalnya ada yang senang self care-nya tuh jalan-jalan gitu Yeah. kan, me time gitu. Ada juga yang kayak nih senangnya bareng orang terus, ya kan mana-mana gitu harus ada temennya gitu, mendapatkan energi dari teman-temannya gitu. Ada juga yang cuman kayak sesimpel nyanyi aja, nggak ada yang nonton, itu atau self talk, ngomong sendiri di kaca gitu kan, bisa juga gitu. Jadi self care tuh nggak harus besar yang kayak Healing kok ke Ubud, iya, sabbatical leave gitu kan, kayak langsung jeder Spesifik, gitu Mas. 2 tahun Spesifik. iya, ke Ubud gitu kan. Nggak harus yang kayak langsung segede itu Sebesar gitu. Self care tuh bisa kecil-kecil dari yang penting ya tadi jawabannya emosinya tersalurkan, kita merasa tenang, merasa nyaman kayak gitu. Misalnya kayak ya tadi journaling ya kalau sekarang yang lagi trending kan nulis gitu Kak. Dear Diary. Dear Diary. Lu kan jadi ketawain kan Dear Diary. Sekarang Jadi mah- lagunya Mulan juga ya Dear Dear Diary. Sekarang udah mulai naik lagi nih. Ngetren lagi dia. Ngetren lagi ADC gitu. dia tuh. Jadi kayak nulis itu Muter punya lagi ya, power ininya, gitu. trennya. Karena tuh kayak di otak kita tuh emosi kalau nggak keolah tuh ya udah muter-muter di situ aja gitu kan. Kalau ditulisin mungkin kita juga jadi lebih bisa mengambil jarak lah, ngelihat emosi kita tuh sebenarnya tuh sebesar apa sih gitu kan, lebih mengenali masalahnya gimana. Nah itu tuh sekarang lagi trending tuh, banyak kelas-kelas journaling di luar sana gitu kan. Diajarin gitu kayak journaling tuh dulu kan kita asal nulis aja ya nggak apa-apa juga gitu kan, tapi sekarang ada yang misalnya kayak gitu kan dulu. itu bukan ya, tahu gua tahu. Minuman favorit, makanan favorit kan Iya, tukeran binder. Biodata. Jadinya biodata jadinya. Gue SMA kan di Oh, iya, Ozi. sorry. Nggak ada gue. Gue udah pakai iPad gitu. Iya. keren. Iya. Udah gitu. Abaikan aja Ram ya. Oh, gue punya ini teori abal-abal nih. Iya, terababa. Jadi gue selama bekerja itu menghadapi leader yang berbeda-beda. Nah, Sorry ya, maaf. Menurut gua lu real kayak pasien di sini. sekalian aja bro, yang kira-kira relate ya, yang kira-kira relate sama viewer kita. Nih, leader berbeda-beda. Nah, yang gue sadari adalah pada saat leader gue itu punya anak, itu cara pemikiran dan kepemimpinannya itu berbalik 180 derajat. Gue pernah punya leader, galaknya, Masya Allah, bener-bener di meeting bisa bego-begoin gue. I expect you more than this. You are graduated from here, your CV is like this, but you cannot do this. What the hell, Oksa? Oke. Dan itu rame ya, 20 orang ya, dalam meeting itu. Mau taruh di mana muka gue? Udah, diubun-ubun, sampai kayak, wah gue nggak bisa sih kerja sama orang kayak gini. Suatu hari dia punya anak. Berubah tuh dia. How are you, Oksa? What have you been? Gini-gini kayak. Gue udah gak punya respect lagi sama lu udah mempermalukan gue di banyak orang. Nah, ada gak sih impact-nya sebenarnya? Nah, plus udah punya anak kan? Iya, Nah, Oh iya benar. iya. Padahal gue baru 17 soalnya. Ya nggak apa-apa. Kan gue belum punya anak, gue nggak tahu, makanya gue Iya, penasaran. 11 tahun ya. Ngaruh nggak sih? Ya ada risetnya. Ya ini mesti dicek ya. Ntar lu cari deh www apa gitu. Rama tolong Rama. Ya, tapi gue pernah baca aja ya based on research Ya. juga sih di situ. Kayak ya memang struktur otak manusia tuh ada perubahannya lah setelah menjadi orang tua. Tapi apakah perubahannya langsung dari tadi ya kayak suka mempermalukan orang jadi lebih Parah tapi ini. manis gitu, belum tentu juga sih jawabannya. Jadi tuh mungkin impactnya nggak langsung ya Kak, kalau menurut gua gitu. Lebih ke mungkin perubahan kedewasaan aja kali, dia jadi lebih dewasa, lebih berempati sama orang gitu setelah dia punya anak. Ternyata oh ya dunia ini nggak boleh dibuat jahat-jahat gitu kali ya. Terus jadinya dia lebih relax gitu. Lebih menghadapi- wise. Ya, lebih mungkin wise. dunia tipu-tipu kata-kata Yura. Gue gak tau liriknya lagi, tapi gue pengen nyanyiin. Cuman emang kalau ya ini pengalaman pribadi ya, kayak setelah punya anak tuh kan kayak cermin ya. Jadi kayak kita bener-bener lihat kertas yang tadinya dia mampus. putih banget. Kertas putih gitu kan, yang kita bayi nggak tahu maunya apa, kita harus yang mengerti dia gitu kan, yang selama ini kita mungkin selalu berusaha dimengerti terus. Nah terus jadinya mau nggak mau jadi ngelihat ke anak gitu, dan anak tuh kalau dibentuk seiring dengan berjalannya waktu dia tuh akan persis melakukan hal yang kita kasih ke dia gitu kan. Misalnya gue nih contoh nih, suka
tadi gue cerita Mande, anak gue kalau nonton screen time tuh suka gue kasih timer gitu kan. Nah, terus kemarin gue bilang Warnet kali pakai lumba-lumba itu Iya. ya. Lagi main PS dah 30 menit lagi. Masuk ada lumba-lumbanya. Terus dia teriak nggak kakek, mah. 5.000 lagi nih. Top up. Udah salfok. Ya, jadi kalau misalnya gue suka ngasih timer dia screen time. Ya. Nah, kemarin gue bilang kayak, "Ibu mau me time dulu dong," gitu. Terus dia bilang, "Berapa menit me time-nya?" gitu. Jadi ya Dibalikin ke lu ya? dibalikin Wow. ke gue gitu. Jadi mungkin juga selama dia punya anak tuh dia jadi lebih apa ya? Mempertimbangkan apa yang dilakukan ke orang lain tuh ternyata ada impact-nya juga gitu kan, punya punya bawahan di perusahaan kan juga kayak ngedidik kan gitu. Mungkin dia juga di situ belajar lah. Iya. Soalnya abis itu halus nggak lama resign. Mampus kalau kata gue. Ya Sumpah. itu mungkin ini sindrom ini aja, kadang-kadang orang kalau mau resign jadi lebih baik gitu, kayak orang mau pergi dari dunia ini tuh kadang-kadang juga makin baik gitu. Agak dark ya. Agak dark ya Bun. Takut nih kalau itu. Banyak amal biasanya orang kan jadi. Iya banyak amal gitu, jadi lebih soleh gitu kan. Kak, tapi aku mau balik ke yang self care tadi. Kalau misalkan self care-nya dia misalkan contoh, ada orang nih misalkan Jangan dia atau orang elo gitu. ada nih orang tapi misalkan nih Iya. self care dia misalkan dengan buat orang lain happy gitu misalkan. Itu dibilang self care juga atau enggak? Bisa, ada yang modelnya ya self care itu dia mesti giving ke others, terus nanti dia balik lagi auranya ke dia gitu, kebaikannya bisa gitu. Selama dia intinya kalau self care tuh apa yang nyaman buat dia dan dia nggak terbebani gitu. Oh, oke. Gitu misalnya kayak gue gitu menolong orang gitu, ini contoh aja misalnya aja ya gitu, padahal nggak gue pernah, hitung-hitungan hitung-hitungan jadi beban. Nah itu mungkin bukan self care tipe gue gitu misalnya, tapi kalau misalnya lo emang suka berbagi gitu kan, menebar senyum, rajin menabung gitu ya, itu bisa menjadi self care lo. Berarti mungkin aja Ram, asal kita ikhlas sebenarnya kan? Iya dong. Lu ikhlas nggak tapi? Kalau lu Ikhlas, kayak gitu gue ikhlas minta gua. wuling deh. Ya? Kalau saya pribadi ya, saya sering banget bikin bini saya happy. Tapi kok saya nggak jarang happy ya? Kadang lebih karena beban kalau saya. Ini curhat sih, gue gak berani nanggepin, takutnya nanti istrinya komen. Nabila? Lebih karena pusing gue. Ya nanti jadi ada hatersnya di bawah ini kalau gue dukung. Tapi self care apakah kita bertiga pernah melakukan? Mungkin kita ngelakuin kayak lo lari, mungkin gitu kali ya. Jadi Iya sih stress, kayaknya. relief aja gitu ya Be? Lari juga bisa kan? Bisa gitu olahraga kan? tuh self care juga gitu, karena emang nih ya, jadi otak kita tuh bukan cuman perasaan isinya, jadi perasaan kita tuh juga dipengaruhi sama kesehatan fisik juga gitu. Makanya kenapa sekarang maksudnya kayak kalau kita rajin olahraga itu kan kayak produksi hormon bahagianya kan meningkat kayak gitu. Terus tidur cukup ya, ini yang suka nggak tidur gitu, tidur Apalagi dia. Ini Bu parah Bu. tidur cukup. Nah, kalau dia mah jadi satpam. Tanya dulu Bu. Agak susah. Lu tidur berapa jam? Iya tidur biasanya? berapa jam biasanya? 4-5 jam lah. Nggak cukup. Parah kan? Insom parah. Tidur kebangun-bangun gitu. Iya, lebih sering kayak gitu. Jadi gini dok, Ini lebih ke erep-erepan sih menurut gua. tapi lo tadi gue garis bawahi berarti kalau misalkan apa tadi kalau olahraga juga bikin moodnya naik, bahagia. Kok lo enggak ya? Enggak. Iya, Emosian coba. gue. Maksudnya kan kita punya target gitu loh. Tapi mungkin kalau nggak olahraga lebih emosian lagi Kak, udah banting-banting. Bener kayaknya sih. Bener kayaknya sih. Nggak bener. pernah gue. Udah gelengnya Mbak. Iya. Kalau bisa gue putar 36 derajat aja. Iya, jadi olahraga tuh membantu self care karena kesehatan tubuh tuh mempengaruhi pikiran juga gitu kan. Nutrisi juga mungkin nanti lebih ini expertnya tanya kakaknya Tasya ya. Gitu. Jadi itu nutrisi juga mempengaruhi kan, banyak juga kayak orang bilang kalau misalnya minum suplemen dengan vitamin misalnya D3 gitu kan itu memperbaiki suasana hati gitu. Ada lah yang ngomong-ngomong kayak gitu. Cuman tuh di double check ya karena saya juga Kalau yang itu harganya berapa? Lo mau bilang, bener berarti itu. Cari nih abis ini. Kalau misalnya self care, misalnya kita sukanya olahraga, misalnya olahraga yang berkelompok dan lain-lain segala macam, atau apa self care-nya mesti keluar negeri gitu atau keluar kota gitu. Tapi nggak punya duit gimana? banyak keinginan tidak punya kemampuan ya. BPJS budget pas-pasan Padahal gitu. Biasanya padahal kita harus ngeluarin duit 100-200 ribu, kita nggak ada duit gitu. Kan jadi stres juga. Pinjol. Bego. Nggak pinter-pinter.
Pinjol pakai KTP orang. Bener. Iya, pakai KTP dia. Aman. Lu pakai KTP rapi amat, aman. Pasti dibayar. Oh gitu. Jadi emang ya, berarti emang self care emang kalau di quotes gitu self care tuh sangatlah penting, itu bener ya sebenarnya. Bu, ya. benar Penting sekali kan dan di harus implement dicari ya gimana nyamannya gitu ya. Kalau misalnya tadi nggak punya duit ya udah berhenti di situ, jangan dipaksain gitu kan, nyusahin orang, jadi orang yang nggak bisa care nanti sama lu. Balik tadi ke self care, nggak balik ke self care ya sih. Cuman kan kebanyakan sekarang mungkin bukan cuman generasi sekarang aja gitu ya. Dari dulu orang kan sekarang makin aware dengan yang namanya mental health. Ya. Betul Bahkan banyak yang dinamakan, oh iya, orang tuh udah tidak malu untuk mengucapkan oke gue mental health, gue penyakit ini dan lain-lain segala macam. Tapi apakah mental health itu orang yang emang sama sekali nggak bisa dikasih pressure? Maksudnya sama sekali emang sampai bisa jadi nggak bisa kerja gitu misalnya, jadi nggak bisa produktif gitu kasarnya. Ini bener maksudnya ya? kalau orang kena mental health Mental health issue apapun ya. ya. Oke. Jadi apakah orang yang mental health itu bisa di pressure atau enggak? Sebenarnya